Baik, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya punya aki wasa ya, aki kering. Dan aki ini saya akan pakai di motor Matic Mio ya. Aki ini akan menggantikan aki yang lama yang sudah soak ya, atau udah drop. Dan ini saya coba menggunakan Yuasa ya. Nah, aki kering Yuasa ini memiliki gel terpisah ya, seperti ini. Jadi elektronitnya terpisah. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti untuk mengaktifasinya, gelnya harus dimasukkan ke dalam aki tersebut. Oke, dan seperti ini untuk akinya ya. Jadi ini YB5L ya, 5 ampere atau 5 Ah. Ini untuk Mio Sporty yang lama ya, yang masih karbu, bukan yang injeksi. Oke, jadi seperti ini ya bentuknya. Oke, sekarang untuk mengaktifasi aki tersebut dengan cara buka segel atas ya, yang aluminium foilnya seperti ini. Oke, kemudian ini gelnya siapkan untuk dituangkan ya, buka dulu kemasannya seperti ini. Oke, angkat. Nah, ini di atas ada tutup ya, ini nanti buat tutup akinya ya, jangan dibuang ya. Oke, sisihkan dulu sebentar. Nah, sekarang gelnya atau elektrolitnya ini di atasnya ada tertutup segel aluminium foil ya. Jadi caranya yaitu posisikan seperti ini ya, itu elektrolitnya, lalu atur dan masukkan ke lubang aki dan tekan ke bawah ya. Oke, seperti ini. Nah, sambil perhatikan, nanti perlahan elektrolit akan masuk ke dalam aki ya, sambil digetok-getok ya, biar udaranya atau gelembung udaranya ke atas ya, dan akinya turun ke dalam aki ya. Nah, seperti ini ya. Ini kurang lebih 10-an menit ya. Oke, sambil getok-getok pakai jari biar elektrolitnya turun ke dalam aki ya. Karena elektrolit aki kering ini berbentuk gel ya. Beda dengan aki basah. Kalau aki basah kan cair ya, encer. Kalau elektrolit dari aki kering ini berbentuknya gel ya, kental ya. Oke, ini udah anget ya, dipegang, dan elektrolit sudah bereaksi dengan sel di dalam aki ya. Pastikan semua gel atau elektrolit habis ya. Nah, udah mulai anget ya. Ini pertanda aki sudah terisi ya. Oke, pastikan elektrolitnya habis semua ya. Oke, kalau sudah habis baru diangkat secara perlahan ya, dan siapkan tempat plastik tadi untuk memindahkan wadah dari elektrolit ini ya, karena takutnya ada sisa air elektrolit yang menetes ke tangan ya. Ini akan menyebabkan gatal pada tangan ya. Oke, masukin saja ke plastik bekasnya, lalu sisihkan ya, atau masukin lagi ke kardusnya ya. Oke, nah
ini udah hangat ya. Ini pertanda aki udah mulai mengisi daya ya secara otomatis. Nanti akan saya ukur tegangannya berapa yang masuk ya. Oke, ini udah hangat ya. Ini masih proses mengisi atau menyesuaikan sel-sel di dalam aki ya. Nah, ini tutupnya ya. Ini tutupnya jangan sekali-kali nanti setelah dipakai, ketika dipakai tutupnya dibuka ya. Ini nggak boleh. Nah, ini dimasukin saja tutupnya sampai rata dan tekan ya, sampai permukaan atasnya itu benar-benar rata dengan aki ya tutupnya ini. Oke, tekan saja ya, gampang ya, tidak perlu menggunakan palu ya, cukup dengan jempol saja ditekan dengan kuat. Ini udah rata ya. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, keuntungan dari aki kering yang elektrolit terpisah seperti merek Yuasa ini adalah lifetime-nya itu kita bisa menyesuaikan dihitung dari mulai pertama kali elektrolitnya tadi dimasukkan ya. Oke, sekarang akan saya coba ukur dulu tegangannya. Oke, mempersiapkan tester ya. Pilih pada mode voltmeter DC ya, karena ini aki tegangan DC. Kemudian pasang probe sesuai dengan kutub ya. Oke, terlihat 12,5 volt ya, berarti normal ya, dan aki udah terisi setrum normal ya. Oke, dan perbedaan yang kedua, kalau dibandingkan dengan aki kering yang elektrolitnya telah terpasang dari pabrik, maka aki tersebut terhitung dari mulai produksi ya. Nah, kalau umpamanya di gudang atau di toko-toko tersimpan lama, maka itu akan terhitung secara otomatis ya. Beda dengan aki kering yang elektrolitnya terpisah ini. Nah, jadi saya membandingkan aki kering Yuasa ini dengan aki kering GS Astra ya. Sebetulnya ini pada motor Mio ini yang terpasang itu adalah GS Astra Ori ya. Nah, seperti ini ya. Ini Ori GS Astra ya, Autofat. Tapi setelah saya pakai ini mampu 5 bulan ya. Jadi saya tidak menjelek-jelekan suatu produk, tapi ini sebuah testimoni. Dan saya pakai ini 5 bulan GS Astra ini ya, makanya saya akan coba kembali beralih ke produknya merek Yuasa ya. Oke, secara tampilan sama ya, bentuknya hanya beda merek saja. Oke, ini saya coba pasangkan ya ke motor. Dan pada video sebelumnya saya juga sempat review ya sebuah aki merek GS Grand Sonic ya, bukan GS Astra, dan memang mampu 7 bulan malahan ya. Tapi ini GS Astra Ori hanya mampu 5 bulan ya. Oke, jadi ya saya sih tidak menyalahkan suatu produk ya. Apakah mungkin ada kondisi tertentu ya yang menyebabkan aki tersebut soak ya. Makanya saya akan coba bandingkan dengan merek yang sekarang ini saya pakai, yaitu dari merek Yuasa ya.
Oke, sebentar, ini proses pemasangan kabel. Ini bautnya dipindahin dulu ya. Jadi produk-produk sekarang ini tidak bisa kita prediksi ya. Kadang-kadang yang murah bisa bertahan lama, tapi yang mahal justru malah sebaliknya ya. Oke, ini pemasangan telah selesai. Akan saya coba tes ya di starter. Ini tanpa disetrum ya, tanpa disetrum dulu, jadi ini langsung saya pakai ya. Oke, kita coba starter ya. Ini motornya motor Mio karbu ya. Oke, lampu udah nyala ya otomatis, karena Mio ini udah saya rubah jadi full DC ya. Jadi lampu langsung dari aki ya. Oke, lampu sen udah nyala normal ya, lampu juga normal. Oke, dan sudah bisa di starter ya. Oke, klakson juga udah bisa bunyi dan aki sudah normal ya. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini saya nanti akan membandingkan seberapa lama aki dari Yuasa ini bertahan ya, saya pergunakan di motor yang sama ya. Kalau sebelumnya tadi saya menggunakan aki GS Astra ya, original ya, hanya mampu 5 bulan ya di motor Mio ini. Dan sekarang saya akan coba nanti bandingkan dengan Yuasa ini berapa lama bertahan ya, sampai benar-benar aki tersebut soak ya, tidak bisa starter seperti GS Astra tadi ya. Oke teman-teman, jadi inilah testimoni dari saya ya untuk aki GS Astra dengan seri GMZ ya. Ini sebetulnya sih 5AH ya, jadi hanya mampu 5 bulan ya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.